Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Quran surat Al-Baqarah 125 ya. Kita akan membahas bab haji dan umrah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-taifina wal akifina warruk'i sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan yang sujud. Rumah ibadah yang pertama dibangun ialah Masjidil Haram, Baitullah itu. Inna awala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya bangunan atau rumah yang pertama dibangun untuk manusia beribadah yaitu di Makkah. Itulah masjid yang pertama. Kemudian didirikanlah masjid yang kedua di Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi singgah dulu di kampung Quba dan Nabi mendirikan Masjid Quba. Setelah itu melanjutkan ke Madinah, didirikanlah Masjid Nabawi. Jadi pada saat itu baru ada 4 masjid di dunia ini. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Quba, ya begitu. Allah tetapkan sebagai tempat berkumpulnya manusia, masabatan linnasi wa amna. Dan ternyata sekarang berhimpunlah manusia di Baitullah, di Masjidil Haram itu, dari setiap penjuru bumi datang berbagai macam bangsa, suku, bahasa, warna kulit, semuanya datang menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah. Jadi umat Islam punya pusat berkumpul, yaitu Masjidil Haram. Ada wacana sekarang ini kalau Vatikan pusatnya Nasrani itu berada di dalam negara Italia.
tapi punya kewenangan sendiri, punya duta besarnya di negara-negara lain. Ini ada wacana kenapa pusat umat Islam tidak diberi kewenangan sendiri, yaitu daerah haram Makkah dan Madinah. Ini lagi jadi wacana sekarang. Mudah-mudahan ke depan punya kewenangan sendiri, tidak diatur oleh raja, begitu. Karena lebih dulu adanya Baitullah daripada pemerintahan kan. Nah, begitu. Di Baitullah itu tempat berkumpulnya manusia, tempat orang-orang untuk yang melaksanakan tawaf. Tawaf itu mengelilingi, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, kemudian terus berkelanjutan. Ketika di zaman jahiliyah pun orang-orang berdatang ke Baitullah untuk tawaf, cuma caranya cara mereka, dengan alasan melanjutkan milah Ibrahim, cara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Mereka tawaf di Baitullah tiap tahun, itu datang dari setiap daerah, berhimpun di sana. Cuma caranya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mulanya muncul pikiran, kalau sedang beribadah kepada Allah, jangan bawa dunia, tong bawa kadunyaan, perhiasan segala macam dilepas. Lalu bagaimana dengan pakaian? Pakaian juga keduniaan. Lalu dilepaslah pakaian itu. Tawaf dengan telanjang bulat, laki-laki dan perempuan, dengan bersorak, bersiul, begitu. Kemudian diutuslah Rasulullah, lalu dibenahi itu. Menurut ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang yang datang ke sana hendaklah melaksanakan ibadah. 1, umroh. 2, haji. Datang ke sana itu. Tawaf itu nanti masuk bagian dari ibadah umroh. Ihram, tawaf, sholat di maqam Ibrahim, sa'i, tahallul. Itulah pelaksanaan ibadah umroh. Dan ibadah umroh ini termasuk ibadah yang ditetapkan tempatnya, tidak ditetapkan waktunya, tidak ditentukan waktunya. Jadi umroh itu boleh kapan saja, tidak boleh di mana saja. Begitu. Kemudian ibadah haji. Ibadah haji itu ibadah yang ditetapkan, ditentukan waktunya dan ditentukan tempatnya. Kalau ibadah haji. Jadi ibadah haji tidak boleh kapan saja, tidak boleh di mana saja. Mulai pelaksanaan ibadah haji yaitu dari bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah pun sampai tanggal 13. Begitu. Yang menetapkan itu adalah Allah. Dan begitu juga cara
pelaksanaan ibadahnya. Hukum pelaksanaan ibadah haji hanya sekali seumur hidup. Yang kedua, ketiga kalinya hukumnya sunat. Begitu juga umroh. Karena bersamaan antara haji dan umroh diperintah oleh Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Bagi yang melaksanakan ibadah haji seperti dari Indonesia, melaksanakan ibadah haji tamattu namanya. Berangkat lalu melaksanakan umroh, selesai menunggu waktu pelaksanaan ibadah haji. Dan wajib melaksanakan hadyu kurban. Begitu. Jika tidak melaksanakan bagi yang haji, ya harus saum di sana 3 hari, ketika pulang 7 hari. Itu namanya saum tamattu, begitu. Dan ternyata apa yang Allah janjikan menjadi tempat berkumpulnya manusia sekarang terbukti. Dari setiap penjuru bumi datang untuk melaksanakan ibadah. Kemudian dalam pelaksanaannya adalah berusaha untuk mendapatkan haji. Hajinya itu diterima oleh Allah. Bahasa agamanya mabrur atau makbul. Nah, begitu. Oleh-oleh yang paling utama dalam pelaksanaan haji adalah oleh-oleh nate kurma atau apa? Oleh-oleh yang paling utama dari pelaksanaan umroh dan haji adalah mabrurnya ibadah. Itu. Kalau urusan dunia mah silakan. Tapi inilah yang saya tekankan setiap penataran. Usahakan hasilkan mabrurnya, diterimanya ibadah haji. Urusan gitu mah makanan, urusan pakaian terserah itu malah. Yang utama adalah membimbing ibadahnya dulu. Ini kewajiban pembimbing itu. Agar pelaksanaan ibadahnya mabrur atau makbul. Mabrur atau makbul itu apabila terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu ikhlas lillah dan muwafaqah, cuma itu. Hampir seluruh ibadah, baik ibadah sholat, ibadah saum, ibadah haji, ibadah umrah, ya. 2 itu syarat kalau mau diterima. 1, ikhlas lillah. Yang kedua, muwafaqah. Karena tidak sedikit yang berangkat ke sana malah bertambah musyriknya, syiriknya. Terutama kaitan dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu yang bersih, yang Allah turunkan dari surga. Bersih teh, tidak hitam seperti sekarang. Kemudian ditempatkan di sudut Ka'bah. Batu itu orang-orang melaksanakan tawaf. Yang tawaf itu ada yang mencium Hajar Aswad, ada yang meraba. Sedangkan manusia tidak lepas dari dosa, dari salah. Lambang dosa itu hitam. Kalau warna itu dilambangkan dengan warna hitam dosa mah. Dicarium kuno boga dosa,
dicabak hidung meles ngageblay gitu eta teh. Begitulah diterangkan dalam kitab Akhbar Makkah. Hadisnya palsu. Itu hadis palsu itu. Yang menerangkan batu dari surga begitu tuh hadisnya ada, tapi hadisnya palsu, itu bohong. Yang benar, yang sahih, Umar bin Khattab kalau menyembah berhala dari batu, dari kayu, Umar bin Khattab pengalaman pisan gitu. Karena sebelumnya musyrikin. Ketika mau mencium Hajar Aswad, dia ngomong dulu, aku tahu kamu itu batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat. Batu biasa, gitu. Batunya hidung, batu teh. Untuk tadinya herang jadi hidung begitu aja. Kalau aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak mau. Itu. Karena kamu batu biasa. Itulah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak ada padilah dari batu lain biasa. Itu. Hanya disyaratkan untuk mencium, kalau tidak mencium, meraba, kalau tidak meraba, isyarat dari kejauhan ya sama saja. Kalau mencium tidak lebih afdal, tidak. Dalil eta mah batu biasa tuh, ini mah ibadah we. Tapi kadang orang penasaran, hayang nyium Hajar Aswad, silahkan. Tapi jangan jadi akidah. Kalau mencium pasti dapat barokah, padilah, enggak, biasa aja lah. Ya. Malah sekarang ini sulit untuk mencium karena banyak orang, ada geng di sana yang membimbing depan, samping, belakang, itu kita digiring sampai bisa mencium Hajar Aswad. Selesai diminta 200 real. Tuh. Nubu buruh tadi ayah. Iya. Makanya saya sering menyampaikan biasa-biasa sajalah. Kalau mau mencium Hajar Aswad nanti saja di tawaf sunat. Kalau tawaf kudum lagi sesak penuh ya. Begitu. Ini satu. Yang kedua, Baitullahnya sendiri sama bangunan biasa. Ya enggak ada apa-apa. Jangan dipertuhankan. Orang-orang Quraisy dianggap terhormat, dianggap mulia karena mengurus Baitullah. Pada saat itu orang-orang Quraisy itu dianggap kaum terhormat. Di perjalanan tidak ada yang berani mengganggu kalau tahu ini kaum Quraisy. Sementara mereka dagang ke Syam. Karena itu di perjalanan tidak ada yang mengganggu dagangannya. Selamat. Pulang lagi ke Mekah selamat dengan keuntungan utuh. Itu orang Quraisy. Karena dianggap kaum terhormat. Tapi salahnya kenapa menyembah batu berhala, menyembah Ka'bahnya. Makanya diarahkan dalam Quran surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sitai washaif falyabudu rabba hadzal bait. Sembahlah Allah pemilik Baitullah, bukan menyembah Baitullahnya. Begitu. Alladzi atamahu min ju' wa amanahu min, yang menjamin, yang memberi rezeki kita makan ketika saat-saat kelaparan dan menjamin keamanan ketika takut itu. Nah itulah. Nah ini kesalahan orang jahiliyah. Lalu ditempatkanlah patung-patung berhala di sekeliling Ka'bah. Jumlahnya hampir 360 patung. Gede nepi kana panglutikna ya. Itu masing-masing patung pan punya satu kaum untuk beribadah. Jadi pangerannya masing-masing.
Ya cara ibadah lagi masing-masing nah gitu. Lalu dibersihkanlah oleh Rasulullah. Setelah beliau hijrah ke Madinah, kemudian kekuatan siap untuk melawan orang kafir. Karena pertama atau awal-awal kenabian beliau tidak melakukan perlawanan karena masih sedikit jumlahnya. Tahun ke-12 dari kenabian hijrah. Kenapa hijrah? Untuk menyelamatkan iman dari gangguan kafir ini. Kenapa beliau melawan? Dengan pertimbangan belum siap. Kade ulah asal wani, mahnya Nabi siunan, nah itu kan pikiran. Nabi juga punya pertimbangan dan siasa itu mesti dengan pertimbangan yang matang. Hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan iman itu. Setelah terhimpun kekuatan, baru Nabi menyiapkan pasukan. Tujuannya bukan membunuh orang, tapi menyelamatkan iman. Tujuannya bukan mau membunuh orang, tapi menyebarkan iman. Itulah bedanya. Ya. Setelah Mekah dikuasai kembali oleh umat Islam, maka dibersihkanlah semua patung berhala itu. Di bawah patung berhala ada batu-batu yang menghampar. Itu tempat menyembelih hewan kurban untuk Tuhan. Batu-batu itu disebut nusub, jamannya ansob. Itu di bawah patung berhala ada batu yang menghampar. Di situ tempat menyembelih hewan kurban untuk Tuhan. Nya getih nanti dipecer-pecere tete sakuriling Ka'bah. Begitu. Itu yang dilakukan oleh mereka. Kemudian diarahkan, kurbannya tidak dihilangkan tapi ditempatkan, dipernahkan. Pada tanggal 10 Dzulhijjah ditetapkanlah hari penyembelihan yang disebut udhiyah, kurban. Ya. Bukan korban. Ya. Kurban kepada Allah. Tanggal 10 boleh, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Iya. Jenis hewannya ditetapkan oleh Allah. Dan tidak ada cara-cara musyrik tadi. Iya. Karena itu ketika mereka menyembelihnya dengan mengatakan kata-kata Tuhan mereka, uhilla, disuarakan keras menyebut Tuhan mereka. Ini dihapus, lalu ditetapkanlah ketika menyembelih hendaklah mengucapkan nama Allah. Bismillahi wallahu akbar. Karena itu yang menyembelihnya harus muslim. Kalau mengupah penyembelihan ini, hendaklah yang menyembelihnya harus muslim. Karena ini bacaannya. Bismillahi wallahu akbar. Dan hendaklah diusahakan yang menyembelihnya jangan mengupah. Kalau bisa, kalau tidak hendaklah mengupah juga kepada orang muslim. Kedua, kalau mengupah jangan dari bagian kurban itu. Tidak boleh dipakai upah. Biar dari pas lain. Dari infak apa, silakan. Apakah yang menyembelihnya boleh dikasih daging? Boleh, kan ini silahkan bagikan. Cuma terserah kita lah berapa. Begitu. Inilah pelaksanaan ibadah haji dan udhiyahnya ditetapkan setahun sekali itu. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, di situ juga ada menyembelih yaitu hadyu. Itu bagi yang melaksanakan haji tamattu, haji qiron.
Karena kalau orang di sana melaksanakan hajinya terpisah dengan umroh, mereka tidak melaksanakan haji. Kemudian Allah menetapkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ini ketetapan dari Allah. Jadikanlah makom Ibrahim. Hari orang mengadangi makom teh kuburan. Mereka makam cenah gitu, kuburan. Makom itu tempat berdiri. Ya, cuma seringkali kita menyatakan kuburan sebagai makam, makom, tempat, asalnya tempat berdiri teh. Ya, digunukeun we didinya tah nu maraot mah makomna nu maot didinya gitu tempatnya gitu. Makom Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim. Yaitu ketika beliau meninggikan Baitullah, nah di situ beliau pakai alat batu untuk naik, begitu disebut makom. Nah di situ tempat berdiri dan ditetapkan oleh Allah ada sholat di makom Ibrahim, iya. Dan bagian dari rangkaian umroh. Sholatnya masing-masing, tidak berjamaah sendiri-sendiri. Bacaannya pun agak dikeraskan, masing-masing we ngan pabaliut. Pokoknya kasih we, tidak ada dalil kudu pisan dihareupeun nggak ada. Lihat tempat yang agak kosong, lalu di sana sholat bergantian saja. Yang sebagian menjaga, sebagian sholat. Karena gitu ya ngalaliwat nanti kasakapung membatul ke sujud lengkahan weh. Babaliut kamu orang-orang yang hitam itu ya. Sebagian salat, sebagian menjaga. Nanti kalau ada yang mau lewat tangan aja begitu, karep kepulkeun, solu nah gitu weh. Supaya mereka menghindar. Naon cenah eta teh Ustaz kitu we lah. Nah begitu. Ini Allah yang menentukan. Dan Allah tetapkan untuk orang yang tawaf, orang yang ruku, sujud berjamaah di sana, dan untuk yang i'tikaf. Begitu. Itulah mengenai bangunan yang pertama, tempat berkumpul manusia. Lalu dalam pelaksanaan ibadah haji itu Allah tetapkan tempat-tempatnya. Jadi di Masjidil Haramnya pelaksanaan haji mah cuma ifadah. Di Masjidil Haramnya kalau pelaksanaan haji itu. Kalau pelaksanaan umroh tempatnya di haram. Setelah ihram nanti ada tawaf qudum, sholat di makom Ibrahim, sa'i di situ tempatnya. Tidak keluar dari Masjidil Haram untuk tawaf. Saya kira cuma 2 jam selesai lah, santai itu. 2 jam juga selesai. Selesai sudah begitu. Nah kalau ibadah haji di haramnya itu cuma tawaf ifadah. Sementara yang lainnya di luar. Mina. Dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina lagi Jamarat melontar. Setelah itu baru ke Haram ibadah kembali lagi ke Mina untuk melaksanakan melontar. Nah begitu. Bagi yang sudah ini terbayang pelaksanaannya. Bagi yang belum, ya silakanlah dibayang-bayang katanya. Kemudian Allah menetapkan bagi setiap muslim harus ada keinginan untuk ibadah haji atau umrah. Harus itu. Adapun terlaksananya terserah Allah nanti. Semiskin-miskinnya muslim harus ada keinginan.
untuk berangkat haji dan umroh. Jadi terlaksana ya terserah Allah nanti. Tapi keinginan harus ada. Ketika seorang muslim meninggal dunia, tidak ada keinginan untuk ibadah haji, lalu meninggal dunia, sama dengan Yahudi dan Nasara. Dari sisi ketidak ada keinginannya. Ya begitu. Karena itu didorong, diajak, terserah nanti Allah yang menentukan. Nah begitu. Ibadah haji itu bulannya sudah ditentukan. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Untuk menghasilkan mabrur ini, ikhlaskan, jauhkan dari syirik. Pokoknya semuanya sama saja. Jangan punya anggapan Masjidil Haram, Masjid Keramat. Ada yang mengusap tiang Masjidil Haram, ngadu cerik, nggak ada. Nah, biasa saja, biasalah. Ya, karena kita itu mau ibadah. Ya, jangan tercampuri syirik, maka syirik bisa merusak kemabruran ibadah. Kain penutup Ka'bah ya kain biasa, dicarabak, diajrugan, ya silahkan saja, tapi jangan ada akidah, keyakinan. Biasa-biasa. Malah lamun menang kain Ka'bah teh panda teh di kumahna cai jam-jam di sakuan. Pajarkeun teh ieu mah kain Ka'bah berkah, sama saja. Ya, inilah yang dikhawatirkan itu. Terjadinya syirkun, justru ini yang dibereskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syirkun yang ada di Ka'bah dan di luar Ka'bah itu dikembalikan. Wa fa'budu robba hadzal bait. Nah begitu. Kalau merasa suami berjasa, jangan ibadah pada suami, tapi ibadahlah kepada yang menciptakan suami itu. Kalau merasa istri berjasa, jangan ibadah kepada istri, tapi ibadahlah kepada Allah yang menciptakan istri itu. Nah inilah dikembalikan semua. Kemudian caranya diusahakan muwafaqah. Saya itu sudah berapa kali ketika di sana yang menawarkan uang dam katanya. Pertama di situ 2017 ya, ada 3 orang yang ikut di penerbangan itu. Tanggal 6 Dzulhijjah, 2 hari lagi pelaksanaan ibadah haji, saya tanya, Bapak Ibu mau ikut dengan saya ibadahnya? Jawabnya, moal, karena sudah janjian dengan ajenganana. Nanti ketemu di Mekah gitu. Saya bilang, kadia tuh Pak ajenganana. Mangga Bapak ngiring ka itu kan engke beres kudu gawat balik di kadia. Kan di penerbangan saya yang tanggung jawab. Saya hiji wae mah bisa balik, Pak. Sarana. Datang ajengannya. Tuh di maktab, di hareup, di teras itu apa di tempat itu di ruangan 3 itu ajengan saya. Dia bilang, Pak ajengan nutiluan ieu bade dicanak dibantun ku abdi. Mangga sih mangga. Ngan kereng sih kadikeun. Tah ieu damna mah mangga we, kasim geureung gitu. Ceuk ajenganana tah. Tah damna mah mangga we, kamu Pak ajengan. Ceuk jamaahna mangga pasikeun ka dieu gitu Pak. Berapa? 1 orang 500 real. Tuh, damnya can ibadah can 500 tilupan 1.500 real tah. Waktu itu saya bawa jamaah 400, saya pembimbing utamanya. Bayangkan saya bawa 400 kali 500 real sabaraha. Iya, geus kabayangkeun we tambah sawah tambah mobil.
ganti mobil juga kan moal ganti pamajikan moal tibatan ganti ke nama. Saya bilang bapak moal mangga kaget itu karena mungkin udah biasa. Nah pak jangan moal mangga canak keke. Ya karena saya itu bertanggung jawab membimbing umat supaya ibadahnya benar, bukan mau cari uang gitu. Kagetan itu karena sudah biasa. Malah bari heureuy pajengan abdi mah kadi teh bade ngabimbing ibadah sanes bade dam-daman mangga. Terus gitu. Ya, itulah ya. Nah, begitu. Kemudian yang kedua, memang bukan dari Kementerian Agamanya mungkin ya, cuma orangnya lah. Itu dengan pembimbing lain sama, boleh mengupah itu sama. Jadi kalau mau melontar jumroh tapi lagi sakit mengupah saja, itu boleh. Menurut mereka juga ceti petugas oge gitu. Kan itu bagi-bagi nanti. Menurut kita tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah haji, ibadah badaniah mesti dirinya sendiri. Bayangkan ini juga piduitin. Orang Bogor, ibunya yang sudah tua ya berangkat haji bersama. Dia bilang, hawatos sanapun biang tos sepuh pami kedah maledog. Tiasa muruhkeun. Nah, muruhkeun mah duit teh wae. Luak deuk saya teh batur ye heuda aya batur bisi kanyahoan. Ternyata tidak ada yang lain. Saya bilang, sok lah rek muruhkeun mah lumayan atuh lah kosong teuing lah. Ya. Kalau napar awal sampai tanggal 12 itu kan jumlah batunya 49. Ya. Kalau napar sani sampai 70 batunya. Sabaraha cenah Pak Ustad pami muruhkeun hiji batu 1.500 real. Nah, kurang lebih lah 4,5 juta, 5 juta lah satu batu. Iya. Jadi 49 batu 200 juta lebih coba dari satu orang. Kalau saya dapat 10 orang wis sabaraha saya pulang mau duit. Ya. Nah cenah Pak Ustad meni mahal gitu. Hiji batu 5 juta muruhkeunana. Cingari ujang teu nyaho naon itu. Kapan Bapak engke dina narakana heubeul jang. Cara si Bapak mah lain gitu meuli kursi roda 250 real. Dorong ke ujang buktikeun budak nu soleh teh sok bareng yuk. Nah gitu. Pi duitnya nungkul Pak. Sampai ada petugas yang ngomong, ngeunah ngabimbing ibadah haji urang Persis mah, nah da geus barisaheun, rek nuturkeun we, gitu. Bilang kepada saya, nuturkeun ibadah pek da geus barisa, geunah hari ngilu jeung Persis mah, ngabimbing Persis mah da geus barisa, ngan garing sakitu unggul. Itu terus terang kepada saya ngomong. Saya jawab dah kuring minta duit di jamaah gitu.